Monggo Oke, Bu baik. Nurul kalau sudah siap. Ya, kita mulai ya, adik-adik ya. Ini, oke. Eh, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Semoga sehat. Ini Waalaikumsalam. pertemuan terakhir kita ya, cek progres kesiapan adik-adik sebelum nanti Anda seminar, gitu ya. Seminarnya terjadwal dari apa? Senin apa Selasa? Selasa Ibu. Kami Selasa, Selasa Bu. Ibu. Ya, wes, Selasa ya. Eh, Semoga hari ini persiapannya sudah maksimal gitu ya. Eh, Kalau bisa hari ini Anda sudah apa paparannya itu menayangkan draft PPT yang nanti untuk presentasi gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada yang perlu dikonsultasikan terkait dengan pembuatan rancangan aktualisasinya, nanti boleh disampaikan dulu gitu. Untuk itu, sebelum kita mulai, mari kita awali terlebih dahulu kegiatan kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Sebentar. Hmm. Ya. Eh, Baik. Nah, wis komplit ini ya, Mas Said. eh, Baru bergabung. Halo, Mas Said. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Mohon Oh, maaf saya izin posisi off di cam mana? Bu. Baru Kayak tak takoni ya. Di mana posisi? di rumah Bu, baru sakit. Walah ya Iya. Allah. Wis, semoga segera sehat. Amin amin amin. Oh ya, Selasa biar bisa seminar gitu. Oke, ngapa Mas? Kekeselan kok piye Mas? Iya Bu kayaknya. Ya, oke oke. Eh, Sakit apa? Meriang, flu atau yang lain? Iya Bu, demam flu gitu, batuk-batuk. Ya, wes, sudah diantisipasi apa? Diobati apa? Minum obat apa tadi? Obat prokol Bu, biasa. Prokos. Nggih. Ya, sing apa ya, lumayan komplit itu Anda beli di apotek Demakolin Mas. Itu untuk flu itu komplit ono paracetamol macam-macam. Oh nggih Bu, baik. Ya, oh. Siap. Wes, dan mari sehat semuanya adik-adik ya. Amin amin amin. Untuk kesempatan kali ini kita langsung saja nanti ya Anda paparan, tapi sebentar. Pengen tahu dulu lah, siapa yang naskah utuh rancangan aktualisasinya belum selesai? Masih ada nggak? Saya Bu. Apa? Anissa? Mbak Anissa? Iya, iya Apa? Bu. Kurang apa? Kurang apa? Kurang jadwalnya. Oh, jadwal. Yang lain sudah, tinggal jadwal dok. Punya Iya Kurang sama. saya kurang kurang penutup. rapi, Bu. Oh, kurang Saya rapi. belum, Bu. Nggih, Belum masih apa? penataannya acak-acak ngoten, Bu. Mas Yang Rivaldi halaman kurang apa? depan itu. Kurang penutup Bu yang bab terakhir. Oh, kurang penutup ya, walian ya, ana sing kurang penutup, ana sing bagian ngarepe urung. Ki soal selera ya, dhisik ki ngarep apa mburi gitu. Oke, baik. Berarti yang belum dan tidak berkata-kata itu saya asumsikan sudah selesai gitu ya. Sudah selesai. Pokoknya yang penting ki rampung sih gitu. Tentang isinya nanti kita sambil cek. Dalam pertemuan terakhir ini saya berharap nanti Anda sudah bisa memastikan apakah rancangan Anda sudah bisa segera difinalkan dan nanti dikirim ke panitia kan gitu ya. Terus nanti PowerPoint-nya. Untuk PowerPoint-nya sendiri, piye? Sudah mulai disusun? Hari ini bisa ditayangkan? Saya sudah tapi baru beberapa saat yang di depan kontennya Sudah belum tapi baru, selesai. sudah nganggo tapi berarti ya anu ya progres ya. Ya Sudah tapi wes, belum, liyane Bu. piye? Sudah tapi Sudah belum tapi piye ku belum. angel meneh we. Belum Bu. Sudah tapi belum fix. Iya, sudah tapi belum final gitu. Ya wes engko sak rupa-rupane sak entuk-entuke tayangkan ya. Nanti Bu Amira biar tahu seperti apa progresnya gitu. Saya Bu Amira mau menayangkan contoh RA yang sudah selesai diseminarkan walaupun ini ya bukan
bukan yang terbaik juga gitu ya, karena ini ya proses. Sebentar. Sudah terdisplay ya, Lali. Antrean ini tadi belum tak unmute. Sudah, Udah Bu. Ibu. Sudah ya, ini contoh saja ini. Eh, ini cover ya. Terus, bentar kita lihat sekilas. Keliru, mestinya bukan ini yang mau saya tanyakan, tapi rak apa? Ini tujuannya, ini manfaatnya gitu ya. Nanti langsung di split ya bagi siapa. Dan saya berharap nanti eh, tujuan Anda itu tidak sekedar ini ya, ini buat tambahkan tidak apa-apa nih untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak tadi untuk persyaratan ini rapopo, tapi apa namanya, pastikan kalau itu terhubung dengan target Anda, gitu ya, target outputnya gitu, target output utama. Dan target output utama itu terhubung dengan apa gagasan utama Anda gitu ya. Jadi misalnya yang dari KUA eh, itu misalnya Anda mengoptimalkan layanan informasi atau layanan pendaftaran pernikahan atau apapun itu ya melalui pemanfaatan medsos gitu. Maka nanti di sini ya Anda sesuaikan gitu. Berarti tujuan Anda adalah untuk apa ini menghasilkan, mewujudkan atau menyelesaikan tadi konten-konten yang akan terpublish ke medsos. Nah, misalnya begitu ya. Jadi cetok gitu targetnya apa. Maka ketika nanti ada target atau tujuan seperti itu, jadi tujuan itu kan target ya adik-adik ya. Jadi target Anda arah dari yang Anda lakukan itu untuk apa. Nah, misal tadi ya, ketika ada konten yang terpublish ke medsos, maka itu nanti memberikan manfaat bagi siapa saja. Manfaatnya apa gitu ya. Jadi kalau misalnya eh, terpublikasikannya konten-konten informasi layanan bimbingan pernikahan, misalnya ya itu manfaatnya bagi organisasi apa, bagi masyarakat apa, bagi si penghulunya siapa apa gitu ya, nanti begitu. Terus ini nanti mulai rancangan aktualisasinya gitu ya, deskripsi isu, kemudian, nah ini APKL jelas, fishbone, konsistensi ya. Nah ini adik-adik, ini contoh yang saya harap tidak Anda contoh. Apa Jal? Ini pakainya Times New Roman, ya tahu? Fontnya ini loh, mayoritas tadi kan pakainya Times New Roman. Tiba-tiba di sini ketemu, di mau. Ini ketemu, apa ini? Di sini ini, pakainya Cambria, apa-apa itu. Ya, itu ya. Jadi nanti sebelum Anda PDF-kan, itu pastikan di Kontrol A. Nah, jenis fontnya pada G. Yang disarankan ke Anda, font standarnya Oppo. Arial kah? Atau Times New Roman, itu sesuaikan. Nek, size fontnya, ukurannya ya tentu beda-beda. Karena halaman cover dengan tubuh naskah itu mesti beda. Gitu ya. Jangan sampai nanti Anda seminar dikritisi bagian itu. Itu di sini-sini gitu ya. Ini fishbone-nya. Ya, terus nilai-nilai dasar yang berakhlak itu ya, Anda boleh berikan penjelasan. Terus ini matriknya, itu adik-adik saya berharap Anda tidak keliru ya, tidak keliru membedakan antara
isu utama. Jadi ini identifikasi isu itu ya 5 yang Anda APKL itu ya. Kalimatnya kudune konsisten, podo persis gitu. Kemudian isu yang diangkat ini maksudnya core isunya gitu ya. Jadi ranking satunya USG, APKL, dan yang ada di kepalanya diagram fishbone itu harus persis yang ada di sini gitu ya. Seperti ini kita sampaikan bahwa ini belum ada logusnya ya. Nanti karya Anda tolong ojo koyo iki gitu ya. Terus judulnya. Nah, judul itu nanti harus menjadi jawaban atas ini masalah yang ada. Jadi misal seperti ini ya, belum optimalnya pendistribusian slip gaji, misalnya begini ya. Ketika belum optimal, maka supaya nanti optimal, gagasan utamanya apa gitu ya. Jadi ini misalnya melalui ya ini. Jadi di dalam judul Anda, unsurnya harus ada nampak masalah yang timbul itu apa, kemudian apa yang Anda sampaikan sebagai cara untuk mengatasi atau memecahkan masalah tadi, kemudian lokusnya di mana, gitu ya, adik-adik ya. Kata kuncinya itu. Nah, gagasan pemecah isu itu ini janjane ya, isinya itu tahapan-tahapan itu. Jadi kegiatan Anda itu meliputi 1, 2, 3, 4, 5 kegiatannya apa wae gitu. Yang Anda matrikkan itu loh, itu di sini harusnya dicantumkan gitu ya. Detailnya janji layanan Anda itu apa. Nah, ini kegiatannya ini ya, satu apa, outputnya apa gitu ya. Output kudu cetha gini ya. Jadi berupa apa? Nek konsultasi karo mentor atau pimpinan atau atasan, hasilnya ya pasti berupa entah itu catatan atau notulen atau apa itu terserah. Ya, tapi ini ketika melakukan identifikasi maka output atau hasilnya ki opo. Jadi harus jelas gini ya. Mengapa harus jelas? Karena besok ketika Anda selesai seminar kan Anda harus melaksanakan. Nah, pelaksanaan Anda itu Anda harus mendokumentasikan, mengarsipkan, menyimpan ini output ini. Besok ketika Anda nyusun laporan aktualisasi, kolom Anda dalam matrik itu nanti rodok berubah gitu. Jadi setelah output, sampingnya itu keterangan. Keterangan itu maksudnya begini, kalau di sini direncanakan ada catatan hasil konsultasi gitu ya, maka nanti Anda buktikan hasilnya opo ya. Nanti Anda screenshotkan, misal ya screenshot dari notulennya itu. Terus Anda beri keterangan gitu ya. Screenshot notulen si konsultasi dengan mentor gitu. Misalnya daftar fitur. Nah, daftar fiturnya dalam bentuk apa ini? File Word, Excel, atau dalam bentuk file apa namanya? Spreadsheet ya atau Google Doc secara online gitu ya nanti screenshot ke Anda beri keterangan kalau ini berupa diagram ya diagramnya mbok capture atau di screenshot berikan keterangan itu ya adik-adik ya jadi outputnya kudu cetha kalimatnya tidak boleh output itu masih terwujudnya nggak boleh begitu langsung tulis apa konkretnya misalnya konten video berupa flyer nah, atau konten berupa apa flyer apa begitu ya langsung nanti kudu cetha gitu dan seterusnya untuk nilai-nilai berakhlak yang terimplementasikan semakin banyak yang bisa Anda implementasikan semakin bagus gitu ya jadi ora kok siji ning kene mung siji tok itu berarti Anda kurang cermat kurang jeli untuk menemukan gitu ya jadi nanti ini sebanyak yang Anda bisa temukan sebagai bukti bahwa tindakan Anda, aktivitas Anda itu memang wujud dari cara Anda mengaktualisasikan nilai-nilai tadi, nilai-nilai dasar PNS tadi ya. Wes, terus apa namanya jadwalnya ya dan seterusnya. Jangan lupa nanti pastikan ada ini kurang daftar pustakanya harus ada ya. Oke. Mungkin itu saja timbangan Ibu Amira terlalu banyak nanti Anda malahan kurang kesempatannya untuk paparan. Itu untuk fisiknya ya. Wes sekarang silakan Anda presentasi eh, apa namanya? Siapa yang mau menayangkan PowerPoint-nya? Saya pengen lihat persiapan PowerPoint-nya. Siapa mau duluan?
Izin Bu, saya. Boleh, boleh, silakan. Biar nanti semua bisa kesempatan paparan, nanti ditayangkan aja ya. Nanti Bu Amira tak melihat sendiri gitu. Kok suwi, Mbak? Ya, oke. Eh, terus ke bawah sini. Coba slideshow, Mbak. Slideshow ben ketok luwih jelas. Ini Anda PowerPoint toh? Iya Bu, Mbak, pun ini salah 3 ya, ora salah tuga ya, engko diedit ya. oh iya Bu, ya Allah. Mm-mm. Nggih. Terus untuk slide kedua, Di slideshow iso nggak, Mbak? ntar Kok Bu. belum tampil di tayangan saya? Masih slide awal itu. Belum slideshow. Loading ya, suwi ya. Iya Bu, Anda di kampus apa di rumah? ini di kampus Bu. Oh, di kampus. Apakah sudah Bu? Belum, ya wes geser ya, geser. Oh iya. Di tempat yang lain, ada yang lain? Ye, tayangannya Mbak Alisa sudah slideshow atau belum? Belum, Bu. Belum nih, Bu. Oh ya wes, berarti orang nggone Ibu Amira tok itu loh. Tak kira punya saya aja. Apa kuwi Mbak? Optimalisasi proses persiapan audit. Mbak auditnya audit apa? Berikan keterangan Mbak. Melalui penyusunan dan publikasi pedoman Audit standar. internal Bu, kalau yang Ya, ya. Bu, maaf ini kayaknya yang di layar saya sama yang tertampil itu beda. Oh gitu. Kayak saya stop dulu ya Bu ya. Stop share dulu. Ini paling koneksi ini yang kurang stabil, Mbak. Apakah sekarang sudah Belum nih, tetap sudah terdisplay tapi belum slideshow. Itu padahal sudah terlihat kalau Anda sudah ngeklik itu untuk slideshow toh. Ibu? Mm-mm. Jajal nek digeser wes ora umpama ora usah slideshow, Anda geser ke slide berikutnya bisa nggak? Terdisplay nggak itu? Oh ya wes ngono wae. Latar belakang terus berikutnya Mbak, saya balik balik ke latar belakang. Anda langsung iki wae Mbak nomor 1 nomor ra usah Mbak. Oh, nomor satunya Ora usah wae. dihilangkan ya Bu. Anda nggak Nggih. usah ngomong tentang latsar-latsar itu untuk paparan lah ya. Nah itu mbok sampaikan di latar belakang full naskahnya ya wis ra apa-apa gitu. Nggih, Bu. Langsung Anda ke peran strategis dari satuan pengawasan internal. Terus Anda menceritakan kondisi faktualnya ya. Ada problem pre-audit itu. Terus Anda menyampaikan tentang itu monitoring nomor 5 itu ora usah karena itu masih latar belakang gitu Oh, nggih, Bu. ya jadi nomor 1 nomor 5 nggak usah engko dirapikan lagi. Terus begini adik-adik, Anda di latar belakang itu saat menyampaikan masalah Anda jadi latar belakang kan harus misalnya ini ya di Mbak Alisa ini kan ono nomor telu itu jadi permasalahan pre-audit gitu.
Maka nanti tidak cukup Anda eh, jangan cukup hanya gitu. Proses persiapan audit belum internal. Nah, itu ojo ngono tok, tapi harus ada data atau fakta empirisnya. Fakta empiris itu kasus yang Anda temukan di di kampus gitu ya, Mbak, di entah itu di fakultas atau di prodi, lingkupnya seperti apa untuk SPI itu. Jadi misalnya setiap ada persiapan audit, maka ada fakta seperti ini. Dari sekian prodi, sekian fakultas itu yang siap banyak ini, kesiapannya berupa ini. Jadi data konkret gitu ya. Nanti ditambahkan itu. Oke, baik. Terus slide berikutnya. Kok urung geser, Mbak? Heeh. Oke, APKL. Terus lanjut. Heeh, terus ya, fishbone. Mbak, ora gelem di slide so ya. Fishbone-nya apa? Tolong bacakan, Mbak. Bu, saya bacakan untuk Mm-mm. yang pertama, untuk yang aspek men, Mm-mm. itu jumlah auditor internal masih terbatas dibandingkan Oke. beban audit. Ya, Kemudian terus. kurangnya pemahaman auditi tentang dokumen yang harus disiapkan sebelum proses. Oke. Terus. Kemudian kompetensi auditor beragam, ada yang baru, ada yang berpengalaman. Oke. Terus. Kemudian untuk materialnya belum Mm-mm. ada pedoman baku tentang persiapan Mm-mm. audit. Terus. Website SPI belum dimanfaatkan maksimal Oke. untuk publikasi. Belum ada template resmi audit checklist yang Oke. seragam. Metodenya. Untuk metodenya kurangnya komunikasi awal antara auditor dengan auditi. Oke. Kemudian mekanisme checklist audit belum menggunakan spreadsheet Oke. sehingga Terus. checklist audit yang dipakai masih bersifat beda-beda tiap auditor. Ya, oke. Milieu. Untuk milieunya munculnya temuan audit yang berulang. Mm-mm. Budaya organisasi belum menempatkan pengawasan sebagai fungsi strategis. Mm-mm. Kemudian kurangnya budaya kepatuhan terhadap persiapan audit. Mm-mm. Mbak, sing temuan berulang mau masuk nih gone metode wae Mbak ya nanti ya. Oh iya, Bu. Nah, liane oke. Terus lanjut. Matriknya piye kegiatannya? Ini Masuk matriknya slide berikutnya. Ora apa-apa. saya bikin per kegiatan, Bu. Iya, betul. Gitu aja biar lebih terbaca. Apa wae? Yang pertama itu penyusunan pedoman standar persiapan audit. Jadi ini langsung Mm-mm. menyusun sampai nanti jadi buku pedomannya. Mm-mm, mm-mm. Pertama penyusunan pedoman standar, outputnya draft karo dokumen panduan final. Oke? Ini harus untuk outputnya apakah harus menyesuaikan pertahapannya, Bu? Iya, iya no. Berarti kalau Harus gitu. tahapannya ada 3 ya Mm-mm. outputnya 3 gitu nggih. Iya, itu. Jadi, eh, tapi kan dua jadi nomor satu misalnya Iya, melakukan konsultasi mentor. Outputnya apa? Konsultasi mentor itu kan gitu, oke. Iya, Bu. ya. Baik. Eh, terus Mbak itu Anda langsung finalisasi draft. Nah, Anda itu tidak ada apa ya semacam diuji cobakan biar dapat feedback itu atau Anda FGD kan itu enggak? eh, Enggak perlu. FGD saya pun internal. masih bingung juga sih, Bu, itu. Oh, harusnya gitu. Jadi itu bukan hanya gagasan Anda, tapi Anda mendapatkan feedback Iya, dari dapat berbagai pihak. masukan-masukan Oh, ya, Bu. Oke. benar gitu ya. Engkau tambahi ya tahapannya Oh, itu. iya, siap-siap. Berarti nanti ya tetap di awal ada konsultasi, terus di akhir juga Mm-mm. harus dapat masukan-masukan Ya, dari. ini kok wis mbok kunci ini aja. Jangan delok kegiatan berikutnya apa? Kegiatan kedua apa? Kita lihat sekilas. Yang kedua, Publikasi. pembuatan. Yang Ketiga, kedua ini oh pembuatan. ya checklist audit yang dalam format spreadsheet. Ini rencana saya buat instrumen monitoringnya, Bu. Oh, untuk monitoring. Hmm. Oke, terus yang ketiga. Yang ketiga ini yang publikasi pedoman itu di website. Oh, melalui website. Oke. Ini perlu apa jenenge? Oh, tinggal publikasi saja ya di website saja ya. Tapi nanti Anda Ya, juga harus gini, siapa calon user itu harus Anda berikan notifikasi gitu.
Oh, Nah, oke. saran saya tadi Mbak, yang pertama itu kegiatanmu jika perlu Mbak pecah Mbak. Atau Anda jadikan satu rak popo tapi di dalamnya kudu paket komplit. Jadi satu tadi ya mulai konsultasi mentor. Terus nanti apa mbok gawe loro toh Mbak? Gini carane. Nomor satu identifikasi masalah sih. Nah, Nggih. Anda konsultasi mentor dan seterusnya atau eh, apa ya konsultasi dengan koordinasi dengan kolega Anda sesama tim auditor gitu ya. Nah, nanti outputnya saran-saran, notulensi, dokumentasi foto-foto, ngono gitu. Itu kegiatan pertama. Kegiatan kedua nih baru Anda itu tadi nyusun pedoman. Ya, Oh, jadi siap. Anda tadi kan di pertama identifikasi masalah itu punya data nih, ada data apa yang Anda temukan, ada problem apa, kebutuhannya apa saja. Rupanya dari hasil identifikasi Anda menemukan dua kebutuhan nih, opo. Satu, untuk pre-nya itu Anda membuatkan panduan. Untuk keberlanjutannya, untuk monitoringnya, Anda menyiapkan checklist-checklist tadi, gitu toh. Itu keputusan yang mestinya Anda dapat dari hasil identifikasi masalah. Gitu ya. Kegiatannya mundur tambah ya. Nah, Siap. engko sing bagian penyusunan panduannya itu atau pedomannya itu, Anda pertama drafting, gawe draft dulu gitu ya, atau Anda mengumpulkan bahan-bahannya dulu. Gitu. Jadi golek regulasi nih, mencari panduan atau instrumen lama yang selama ini selalu muncul temuan berulang itu mbok kumpul ke bahan-bahannya. Setelah itu baru Anda drafting. Setelah Anda drafting, Anda FGD kan. Setelah FGD baru Anda finalkan. Difinalisasi itu ya berarti nanti revisi, terus nanti dimintakan pengesahan supaya legal standing penggunaannya itu apa memang wis resmi. Baru nanti Anda rilis ke website gitu. Oh, siap. Gitu ya, Ya, nanti nggih, Bu. tahapannya ditata ngono. Engko baru Anda membuat yang untuk apa instrumen Moneve tadi toh, checklist-checklistnya tadi. Nah, ini publikasi pedoman itu mungkin bukan publikasi. Anda tulis aja mengunggah gitu ya, atau mengupload pedoman dan checklist tadi itu melalui website. Pertanyaan saya gini, Mbak. Checklist itu untuk kepentingan auditornya atau untuk self assessment ini si auditinya? Kalau untuk checklist sendiri itu bisa untuk dua-duanya, Bu. Jadi kalau untuk kita bisa sebagai acuan untuk bikin berita acara yang akhir itu. Kalau Mm-mm. untuk yang auditinya ya mereka nanti bisa kayak pandangan saya tuh bisa checklist sebelum kita tuh melaksanakan audit, mereka tuh udah harus nyiapin Hmm. data-data Nek ini. iso gini Mbak, saran saya gini, jadi nanti di checklist Anda itu Anda buatkan, jadi itu kan mesti podo ya, instrumennya apa, evidennya apa, kan gitu ya. Setelah itu checklist oleh auditi. Nah, Baik. baru kui, sing berikutnya, kolom berikutnya adalah checklist dari auditornya. Cuma checklist dari auditor itu ojo dimasukkan ke situ. Anda download hasil checklist dari auditi Anda itu toh. Lah nanti secara offline Anda kan sudah download. Jadi versi mereka itu assessment mandirinya seperti apa, versi verifikasi dan validasinya tim auditor kaya ngopo. Jadi Anda bisa membandingkan gitu, Mbak. Nah, ini nanti Anda bisa melakukan ini progress report mutu yang dicapai ketika Anda melakukan gagasan Anda ini gitu loh, Mbak. Jadi biasanya piye ketika sudah ada panduan Anda berikut kontrol checklistnya tadi itu versi auditi, mereka merasa sudah melakukan perubahan opo. Mereka memberikan eh, apa ya? Itu kan mesti hasilnya nilai tuh Mbak, engko Mbak. Iya, Bu. Tapi Lah iya, kalau jadi penilaian internal versi audit itu seperti apa, nanti tentu justifikasi akhirnya kan oleh tim auditor, tapi tentu tidak langsung dirilis di spreadsheet itu. Paham ya maksudnya ya? jadi kita Heeh. bikin yang versi untuk auditor karena kan ya biar mereka nggak langsung melihat gitu atau gimana. Iya, gini. Jadi Anda kan spreadsheet itu kudune podo Mbak. Versi yang dilakukan oleh mereka, ya itulah versi yang akan Anda nilai gitu.
Sebentar, tak tutup ya, Mbak. Eh, Bu Amiro punya, wes terus engko tak golek contohnya. Habis itu apa lagi? Kemudian yang selanjutnya yang keempat ya Bu. Ini sosialisasi pedoman. Oh ya, boleh. Jadi Terus, kemudian bukan hanya pedoman ya, tapi termasuk checklistnya tadi ya. ya itu pasti Heeh. akan disampaikan juga Bu. Iya, oke. Terus Kemudian yang berikutnya monitoring monitoring. melalui instrumen itu tadi. Oke, ya, ini monitoring ini nanti Anda hati-hati loh ya. Monitoring itu nanti Anda eh, sampai pada rencana tindak lanjutnya ya, Mbak. Catatan evaluasi awal untuk, sing catatan evaluasi perbaikan pedoman itu kudune ning nggone uji coba tahap 1 mau lho, Mbak. Ingat enggak tadi Mbak Oh, Mira iya, menyarankan iya, ya? Jadi ya, di sini Anda sudah tidak membongkar pedoman meneh, bongkar pedomannya mau neng awal drafting tadi sebelum Anda publish ke website, ya Bu. ya. Karena kan Jadi ya, piye? karena kan yang di awal tadi juga udah sebelumnya ada FGD gitu ya Bu. Lah Jadi kan iya, udah ada. karena tadi kan Anda urung ono FGD toh, tiba-tiba langsung mbok finalkan, jangan. FGD kan dulu, baru nanti difinalkan, diminta pengesahan gitu ya. Di sini Anda intinya gini, jadi itu output kegiatan dan minta feedback itu di bagian awal ya, itu tarik nih gini kegiatan pertama. Nah, Monef yang Anda lakukan di sini adalah memonitoring tahapan-tahapan yang Anda rencanakan ini, ngono Mbak. Ya, melakukan monitoring terhadap tahapan Anda terlaksana dengan baik atau tidak, sampai nanti Anda kegiatannya itu merencanakan tindak lanjut. Jadi tadi kan ono sosialisasi, Anda nanti itu kudune, tadi kemarin katanya nggak salah Bu Amira nanya Mbak, ini memungkinkan nggak Anda melakukan ini atau memberikan eviden bahwa panduan Anda itu setelah tersosialisasikan, Anda bisa mengambil tagihannya. Gitu. Dalam masa aktualisasi besok itu isora, Anda melakukan audit gitu. Iya, kemarin sudah diskusi tentang itu. Sudah ya. Nah, itu Iya. kok masuk ke sebagai tahapanmu, Mbak. Jadi implementasi atau pelaksanaan audit internal berbasis panduan atau pedoman tadi gitu Mbak. Walaupun itu sampling di entah itu di triwulan ini kan sudah triwulan ketiga ini ya. Kan kemarin Mbak Mira minta di notif, di Monef berkala gitu toh. Per triwulan kah, apa per semester kah. Lah ini karena sudah masuk triwulan ketiga, saya pikir harusnya sudah bisa gitu. Mana ya Mbak ya? Nah, maka Anda nanti butuh dukungan dari apa pimpinan Anda gitu. Nah, nanti terakhir karena sudah ada implementasi, maka nanti kegiatan Anda di Monef itu eh, apa ya? Melakukan analisis terhadap pelaksanaan tadi apa jenenge audit internal di entah itu semester awal atau di 2 triwulan pertama gitu. Setelah itu merencanakan tindak lanjutnya piye ya, melakukan perencanaan tindak lanjut, terakhir menyusun laporan hasil aktualisasi. Jadi nanti Anda ketika mbok praktekno rampung kabeh bukti-bukti ini mbok siapke, Anda harus nyusun laporannya besok dibawa ke Balai Diklat untuk diseminarkan lagi gitu. Dan nanti ada apa ya pembekalan sebelum evaluasi akhir untuk melaporkan hasil ini. Itu Mbak, bisa Iya, Bu, dipahami ya? siap. Siap, Bu. Mm-mm. Berarti untuk Wes tindak ngono wae. lanjutnya, Heeh. Bu, maaf Piye? mau tanya untuk tindak lanjutnya itu eh sampai rencana nggih. Jadi kayak Kok putus-putus, Mbak? Sinyal Bu Amira saya elek apa punyamu yang nggak stabil? mungkin sinyal saya, Bu. Nah, kan. Mbak Bel ini Mbak, tadi Nggih. kalimatmu putus-putus, Bu Amira Jadi nggak bisa nyimak. oh ya, Bu. Maaf, Bu, untuk apa tindak lanjutnya itu berarti sampai rencananya ya, Bu ya. Rencananya kan, Bu, bukan pelaksanaan dari tindak Enggak. lanjut Jadi itu. misalnya gini, rencana tindak lanjut Anda
dengan hasil itu, misal ya, rencana tindak lanjutnya melakukan pendampingan kepada auditi yang bermasalah, melakukan monitoring bertahap per triwulan atau per semester. Jadi tidak nunggu nanti di akhir tahun saja gitu. Itu bagian dari rencana tindak lanjut Anda. Gimana ya, Mbak? Oke, siap. Satu Siap, lagi Bu. yang perlu Anda tambahkan, relevansi atau implementasi dari berakhlak itu kudu mbok tampilke di situ itu Mbak. Entah Anda tulis ning sore atau nanti di bawah Anda buatkan daftar apa ya, daftar misalnya berakhlak yang 7 itu pada kegiatan Anda yang ada sekian kegiatan itu mana nilai-nilai yang terimplementasikan gitu. Sehingga nanti ketahuan Mbak dengan kegiatan Anda itu nilai berakhlak yang terimplementasikan umpama dikalkulasi dihitung siji loro telu ki kok ketok oh ini ada sekian nilai yang terimplementasikan gitu. Misal kegiatan satu tadi Anda konsultasi ke mentor gitu ya. Anda diskusi dengan apa namanya dengan kolega Anda sesama tim auditor. Anda melakukan FGD, Anda minta balikan, Anda memfinalkan. Nah, itu apa saja yang terimplementasikan? Misalnya harmonis, kolaborasi gitu ya, kolaboratif, terus berorientasi layanan, akuntabel, wis macam-macam itu. Jadi baru dari satu kegiatan saja ada sekian yang terimplementasikan. Arep mbok apa scoring atau Anda checklist-checklist terserah. Yang penting diketahui bahwa yang Anda lakukan itu memang betul mengimplementasikan core value berakhlak yang mana saja gitu. Ngono ya, Mbak? Iki blas urung ngono toh? Iya, Bu, siap, Oh Bu. iya, heeh. Syukur-syukur Nanti nanti saya Anda tambahkan. tambahkan ini apa kontribusi terhadap visi misi. Walaupun nanti ndak usah Anda baca, sing kudu diwoco atau disampaikan itu kegiatannya. Jadi Anda mengoptimalkan audit internal itu melalui 1, 2, 3, 4, 5 tahapannya opo, outputnya apa, itu yang penting. Adapun untuk yang core value berakhlak, mbok tampil ketok ora apa-apa. Ini core value berakhlak yang terimplementasikan, ini kontribusi terhadap visi misi organisasi, wes ngono tok, ora usah diwaca, kesuwen nanti. Karena waktunya cuma 7 menit. Oke, baik, Bu. Heeh, Saya ya wes, tambahkan. close gantian koncane. Nanti untuk naskah utuhnya disesuaikan. Yuk, silakan Bu, siapa terima yang kasih mau ya, Bu. paparan? Yuk, sama-sama. Saya, Bu. Silakan langsung share screen. Terlihat, Bu. Ya, oke. Apa suara saya jelas? Mbak, kok suaranya alon nonton, Mbak? Ya, itu saya nggak bawa. Ini soalnya, Bu, lagi di luar kantor. Oh, nek Mbak, apa ya? Anda pakai apa ya? Laptop? Ya, Volumenya di pol ke? sudah, ini sudah paling full. Oh, sudah paling pol ya, wis Ya, lah. saya agak kencang aja ya. Ya, Wendang. Ini untuk seminar rancangan aktualisasi saya, judulnya Pengintegrasian Situs Web dan Media Sosial Kantor Kemenak Kabupaten Temanggung untuk Publikasi Informasi yang Seragam dan Terkoordinasi. Hmm, iya, gue kok ngono. Delok, core isumu piye, Mbak? Kalimatnya, Mbak. Aku belum yes dengan judulmu, gue. No, 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 no. Backspace. Eh, sik. Ke core isu. Bunyinya piye? Kudune ben selaras, piye? Bu, belum terintegrasinya situs web dan media sosial Kantor Kemenak Temanggung. Oh, ya, wes. Saiki balik. Balik ke judul, tapi Anda skip sih. Ben iso ngedit. Ya, Di skip. Coba di, diedit. Integrasi situs web dan medsos kantor Kemenak Kabupaten Temanggung untuk mengoptimalkan mengoptimalkan publikasi informasi wes ngono wae Mbak
yang seragam dan terkoordinasi rasa melu. Wes, ngono wae. Nah, kuwi informasinya semua informasi apa informasi tertentu? Informasi layanan dan berita Bu yang Semua layanan. Iya. Untuk mengoptimalkan publikasi layanan informasi, tambahi Mbak, publikasi layanan informasi. Wes, ngono wae. Ya, engko ditata meneh. Nah, saiki lanjut ke apa kuwi? Planeta Humas bertugas menghubungkan informasi intensi dengan masyarakat, membangun citra positif dan memastikan komunikasi yang efektif. Ojo tentang Pranata Humas, Mbak, tapi Anda yang pertama itu tentang urgensinya informasi gitu. Ya, jadi masyarakat itu butuh akses informasi yang terkait dengan layanan-layanan di kantor yang menjadi tusi kantor. Kudune bahas itu lah baru Anda muncul eh, menyampaikan itu ada problem apa gitu ya. Jadi ojo menyangkut profesi Anda ndak usah, karena ini sebenarnya bukan ke profesi, tapi ini lebih pada tusi lembaga gitu. Ya, cuma eksekutornya karena kaitannya dengan informasi, ya Anda sebagai bagian dari Prahum, ngono ya. Oke, baik. Jadi apa namanya? Anda nanti di bagian naskahnya seperti saran saya ke Mbak Alisa, Anda berikan eh, fakta nyata yang Anda temukan gitu ya. Piye selama ini masyarakat itu seperti apa kondisinya dalam mengakses informasi gitu. Tidak cukup hanya bilang penyebaran informasi belum maksimal, wujud data belum maksimal piye engko kudu ono. Ya, wes terus Apa isu terus. Terus 14, terus. Kok fontnya digedekno aja ngono ya, aja di screenshot, digawe manual, ketik manual ben cetha. guru tadi malam ya. Ya, Piye kuwi diwaca? untuk mennya belum ada tim humas khusus yang fokus. Oke, terus. Minimnya individu yang memiliki Aja kemampuan individu to, minimnya pegawai ngono. Kok individu sapa? Ya, nanti diedit terus. untuk material website belum terkoneksi otomatis dengan Oke, metode terus. konten masih manual, Terus. manajemen Ya konten wes. belum bisa. Terus, nah kuwi sing nggone metode, Mbak, tidak ada SOP iku mlebune ning nggone material kono. Termasuk belum ada waktu publikasi atau belum ada standar iku mlebune rono kabeh iki kudune. Ya, jadi kudune ning kono itu jangan belum ada ini, belum punya ini, itu masuknya di material nek kono. Yang masuk di metode piye? Ketika tidak ada SOP, maka selama ini konten ki piye? Yang mbok tulis wae. Jadi konten informasi belum terintegrasi. Waktu publikasi informasi di medsos dan website tidak bersamaan, tidak dalam waktu yang sama. Masyarakat kesulitan mendapatkan akses informasi. Itu bicara metode tentang cara, ngono ya. Sekali lagi ini berlaku untuk semua ya. Nek belum punya ini, belum punya itu, tidak ada ini, tidak ada itu masuk ini material, bukan masuk di metode. Gitu ya. Wes, milyune wes oke itu. Lanjut, engko diedit. Ora usah dicatat, engko digarek diputer ulang wae. Gagasannya apa wae? Baca. Karena perencanaan pelaksanaan aktualisasi itu Terus, langkahnya konsultasi dengan mentor dan atasan langsung, mengajukan rancangan aktualisasi. nah gue ra usah, B-nya ra usah, langsung aja itu melakukan identifikasi konten wae gue. Ya, Ya. Terus setelah itu apa? Tambah satu lagi boleh setelah Anda melakukan identifikasi, Anda membuat apa itu? Hasilnya apa? hasil laporan identifikasi. Nah, ning kono kudune mbok tulis Mbak, apa kuwi menyusun daftar atau kebutuhan pembuatan konten informasi, ya itu ning kono. Itu ya. Terus berikutnya Ya, pengusulan pembentukan tim CPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. eh Mbak kuwi mbok aja mbok gawe tahapan khusus ngono, Mbak. Hmm, Itu nanti wilayah pimpinan itu ya. Jadi aja mbok dadekke satu kegiatan
terpisah gitu. Karena itu sesungguhnya urusan tim. Kemarin kita Ibu Amira wis bilang itu toh. Jadi ora usah bahas kuwi. Tapi nanti dengan adanya tim kita arep mbok jak opo gitu loh. Mending Anda berpikir apa sih meh mbok tandangi ngono loh, Mbak. Anda tadi kan pengen mengintegrasikan konten lah. Terkait dengan itu sih meh mbok lakukan ki apa? Kontennya Anda nggawe nggak? Iya. Loh lah, yuk mending itu saja gitu loh. Nah, nanti tinggal Anda itu apa namanya? Nah, misalnya itu saja. eh Nomor 2 nggak usah itu, ya. Terus berikutnya apa itu Mbak? Nomor telu ki apa kuwi intine? Oh, kaitannya dengan Anda mau buat semacam SOP itu ya. Ora SOP tapi ini flowchartnya oke, rak popo. Jadi menyusun rancangan alur. Mbak iki ojo langsung nyusun rancangan. Anda tetap saja konsultasi mentor, diskusi dengan rekan sejawat gitu. Karena Anda kan CPNS toh, kan urung mudeng. Alur layanan selama ini piye. Anda harus tahu dulu yang mau Anda usulkan bisa iki piye gitu toh. Nah, terus nanti setelah itu baru, jadi ndure mbok kayak isih konsultasi mentor, diskusi dengan rekan sejawat, baru menyusun rancangan alur, gitu ya. Setelah menyusun alur, podo karo saranku ke Mbak Alisa, diskusikan lagi, gitu toh. Terus setelah itu Anda konsultasikan ke mentor atau eh, minta pengesahan gitu supaya nanti setelah ada pengesahan itu misalnya Arab flowchart mbok upload ning website atau apa-apa itu sudah sah gitu ya. Terus bar ngono apa kuwi nomor papat apa kuwi? Pranala integrasi jadi kayak buat sebuah dokumen yang isinya seluruh link medsos, link website, link Apa intinya apa itu? Tahapannya apa sebelum ke pembuatan pranala integrasi? hmm, Itu Anda eh, apa Instagram, Facebook, websitenya wes ono urung? ya, Sudah. Terus Anda nanti tinggal mengintegrasikan, berarti kan orang gawe toh, Mbak. yang Tidak buat toh? iya, Hah? Kan enggak, tidak buat baru. iya. Saya meh mbok integrasikan ini kan orang anu toh. Nah, yang Anda buat apanya? Isinya, Hah? untungnya. Sing Ya, batur, Mbak. ini laporannya itu isinya nanti tentang sosmednya teman-teman ada apa aja, terus eh, kalau semisal kita buka sosmed kita bisa langsung menuju ke website, gitu. Dari website Loh kita lah iya, pertanyaan Mbak Mira ini loh. Instagram, terus Facebook atau apapun itu ya, karo webnya Kemenak ini wes on the way apa urung? ya sudah Sudah toh. Lah, berarti Anda itu tidak membuat baru. Nah, yang mau Anda integrasikan ki opo nih? isinya konten. Isinya lah, Anda itu sing kudune mbok gawe. Gitu Hmm. loh, Mbak. Jadi Anda yang membuat kontennya, nanti konten sing mbok gawe itu dengan rumah yang ada tadi mbok upload tapi terintegrasi, ngono loh, Mbak. Ya, jadi Anda bukan membuat pranala yang enggak, Anda buat itu membuat konten nih, gitu. Paham maksudnya? Nek ini langkahmu, Anda pasti dikejar. Ini Instagramnya wis ono rung, sudah, Facebooknya sudah. Lho lah terus kowe ngopo? Itu pasti begitu nanti pertanyaannya, ya. Jadi Anda di sini sing kudune mbok tulis itu gitu. Satu, misalnya ya, membuat konten. Yang konten apa ya? Konten informasi. Berupa apa? Nah, ini kanan mbok tulis gitu. Ya toh? Anda menyiapkan, mengumpulkan bahan-bahan informasi yang dibutuhkan. Makanya yang dhuwur mau Anda harus ada melakukan, mau kan sono toh C mau lho Mbak dhuwur si duwe identifikasi konten. Lah berdasarkan kebutuhan informasi mau apa yang akan Anda siapkan gitu. Ya, satu mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat konten berupa kontennya apa? Video, player, apa itu toh Anda siap PC. Terus setelah itu
Anda entah itu membuat desainnya dulu, apa wis ono desainnya dari konten tadi, agek mbok gawe menjadi sebuah konten. Gitu. Apakah nanti dengan konten itu Anda mintakan konsultasi ke mentor atau Anda kok dialogkan dengan rekan sejawat, baru setelah itu mbok upload. Gitu. Nah, upload itu Anda mencantumkan di situ bahwa upload Anda itu integrasi dengan eh, yang lain gitu. Jadi nek buka Facebook, buka Instagram, buka website itu infonya mesti podo. Di real time di waktu yang sama itu mesti langsung iso golek kabeh. Gitu Mbak sing mbok gawe. Jadi Anda jangan membahas sing ora mbok lakoni gitu. Ya, tunjukkan bahwa Anda itu melakukan sesuatu gitu. Paham ya? Engko ditata meneh. Aja sesuk aja bingung loh. Mau ditakoni pengujine bingung, Bu. Ini mitigasinya sudah dilakukan Bu Amira sedemikian rupa. Besok itu silakan. Bu Amira nggak akan bantu Anda pada saat ujian ya Anda siap-siap gitu. Wes, ndang di stop share, di Toto dan Dani. Yang lain silakan. Nanti core value berakhlaknya ya. Itu tadi belum saya cek tapi nanti Anda lakukan sendiri. Yuk yang lain. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Mm-mm. Maka sudah terlihat, Bu. Oke, habis ini yang cowok dulu ya. Di gede no, Mbak? Bu. Ah, Di slideshow. Ya, sudah terlihat slide-nya ya, Bu. yuk sudah. Judulnya optimalisasi maharot kita siswa kelas 10 Men 1 Pati melalui penggunaan Google Site. Lalu latar belakangnya saya Mbak, ojo bentuknya ngono kuwi. deskriptif. Mbak, nanti Oke, Anda buatnya Mbak Miro nggak mau naik kuis ini mbok copy paste begitu ya. Poin-poin satu oke. apa, dua Poin-poin. apa, tiga apa. Ojo ngono kuwi. Buat dalam bentuk pointer. Oke, Nah, Bu. wes, terus berikutnya. Terus analisis isunya ini yang Ini nek mbok ketik APKF. ulang piye to, Mbak? Nek di ngono Oke, ki ora Bu. cantik lho. Ya nek saiki Oke, sementara ra apa-apa, tapi engko ditata di ben tulisane iso rada gede gitu, ya. oke, Bu. Oke, Bu. Heeh, Kalau wes yang di terus. SG-nya ini, Visco-nya Heeh. ini, Delok gagasan penyebabnya apa? Sik, ngosek penyebabnya aja ini. gagasan. Apa wae diwaca? Yang lainnya itu kurangnya penguasaan kosakata dan struktur tata bahasa oleh murid, lalu minimnya penugasan menulis secara rutin, lalu guru hanya menggunakan buku teks. Materialnya, buku teks kurang menarik, lalu tidak meratanya ketersediaan media pembelajaran. Maksudnya itu bukunya tidak merata gitu, Bu. Ada yang satu kelas hanya mendapat tiga buku. Lalu yang metode, gurunya dominan metode ceramah, evaluasinya juga kurang kreatif, dan minimnya penggunaan media interaktif. Lalu untuk environment-nya itu kurangnya pengalaman menulis, karena yang itu Bu, banyak yang dari SMP, dan dulunya juga SD, nggak ikut Hmm. Madin, dan sebagainya. Lalu yang lingkungan sekolah kurang mendukung pengaplikasian bahasa Arab ini, yang dulu pernah saya katakan, yang apa Arab Club itu baru jalan selama 3 bulan ini, Bu. Lalu core isunya rendahnya keterampilan menulis atau menghargai kitabah siswa kelas 10 Men 1 Pati. Hmm. Terus Lanjut, gagasan kegiatannya ini tapi langkah-langkahnya tidak saya cantumkan karena bentuknya screenshotan jadi belum saya siapkan. bukan tidak tapi belum ya. Ya, ya Bu, belum. Heeh, Nggih, belum. nggih, belum. Harus dicantumkan. Itu di Nggih, sini Bu. dadekke siji sik ngene ra apa-apa, tapi nanti di bawah itu harus ada matriknya gitu. Jangan Nggih. delok lanjutannya. Ini matriksnya. Yang pertama kegiatannya mengidentifikasi dan diskusi masalah siswa. Yang pertama melakukan identifikasi masalah, lalu mendiskusikan hasil identifikasi bersama dengan mentor, lalu Ojo menentukan masalah. mendiskusikan. Mbak, nek karo mentor pada pimpinan itu aja diskusi. Konsultasi. Diskusi ku karo Konsultasi. sejawatmu. Oh, nggih, Bu. Ya, aja Nggih, do Bu. kleru. Nggih. Jadi nek karo atasan pimpinan itu namanya Anda konsultasi. Konsultasi. Ya Nggih, Bu. toh? Siap, Bu. Nggih. Tapi ini juga Seperti tidak bisa edit, Bu, Kak. Soalnya nah, konsultasi. iya, wes pokoknya yang penting Nggih. paham ya. Nggih. Nggih, Bu. Lalu menentukan core isu bersama dengan mentor dan menyusun alternatif solusi. Outputnya notulen atau catatan tentang masalah dan saran-saran tindak lanjut yang akan dilakukan, Bu. Lalu selanjutnya
Yang kedua, menyusun perangkat pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, ini seharusnya modul, Bu, bukan perangkat. Karena Ya, kalau nak apa perangkat, perangkat pembelajaran oh, yang perangkat apa? perangkat pembelajaran itu kan Arab modul ajar, Arab RPP, Arab lesson plan, atau Oh, dars terserah itu Anda mau pakai apa itu jenenge ya. oh, nggih, 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 Terus Bu. itu apa kegiatannya? Menentukan TP. Menentukan TP, indikator ketercapaian TP, lalu melakukan asesmen awal dan menyusun kegiatan pembelajaran. Oke. Menyusun kegiatan pembelajaran. Ya, Lalu terus. yang oh ini apa namanya outputnya betul perangkat pembelajaran bahasa Arab ngoten mawon gitu Iya, iya atau termasuk. satu-satu. Iya, nanti Anda harus menjelaskan loh bahwa perangkat pembelajaran itu nanti yo komplit gitu. Ono Oh, apa nggih. jenenge punya IKTP atau KKTP, terus Anda menyiapkan instrumen assessment awal. Jadi ini arep mbok detail ke ya luwih apik. Jadi instrumen untuk melakukan itu kan Anda melakukan assessment awal kudu nyiapke instrumen toh itu. Nggih. Nah, terus Oh, nanti nggih. terakhir itu apa terserah Anda nyebutnya modul ajar atau RPP atau ada yang nyebut RPM ya, rencana pembelajaran mendalam silakan saja itu. Oh, nggih, Bu. Terus baru kuwi. Lalu selanjutnya yang ketiga menyiapkan Google Site dan kelengkapan pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama membuat Google Site, lalu membuat PPT, materi pembelajaran bahasa Arab melalui Canva dan CapCut, kemudian menautkannya pada Google Site. Lalu menyiapkan LKPD, Maharah Kitabah, melalui Background dan Google Drive, kemudian melakukannya pada Google Site, Bu. Hmm, ya. Itu nanti nek iso ora mung PPT tok ya Mbak ya. Jadi Anda menyiapkan yang lainnya lah, terserah dalam bentuk apa itu. Oh iya, Misal, Bu. Ya, itu PPT-mu ada isinya apa nggak? PPT isinya apa kuwi? teks, Bu. Contoh-contoh teks, apa namanya, teks deskriptif, juga termasuk strukturnya bagaimana, dan juga apa, um, mufrodat, Ya dan itu di tata antaranya bahasanya. ya, di antaranya orang mengkui tok loh ya. Anda karena gini, walaupun ini judulmu adalah untuk mengoptimalkan maharoh kitabahnya siswa gitu ya, tapi Anda menyiapkan di Google Site ya orang mung untuk kitabah saja kan gitu. Iya toh? Sing mbok siapkan Oke. ya semuanya gitu. Jadi apakah itu Anda menyiapkan konten-konten untuk QA. istimanya, untuk ini teks Anda itu kan untuk ke sana, Ya, itu Bu. ya. Ya, Bu. Terus, Lalu yang matriksnya ini jadi pecah karena panjang sekali, Bu. lah, yo salahmu, mbok oh jadi screenshot, engkau diketik ulang wae, Oke, Bu. Ini saya bacakan atau saya buka yang di Word-nya ya, Bu? ya. Suara apa ning Ini kene wae ra apa-apa oh, wis. gini aja. Ya, Bu. Kok kesuwen. Yang pertama ini membuka pelajaran dengan pertanyaan seputar Oh, itu kosakata melakukan tentang pembelajaran sih, Mbak. Sing ya, sadurunge mau toh. Kuwi kudune mbok tambahi iki barang apa jenenge? Anda menyiapkan instrumen-instrumen untuk assessment gitu. Karena Anda pakai Google Site ya silakan kira-kira untuk kepentingan apa? Kepentingan Anda melakukan assessment itu Anda menggunakan Oppo gitu. ini Bu background. Background lalu nanti ada yang mereka menulis sendiri, itu lalu nanti difoto lalu disubmit ke Google Drive. Nah, Google Drive-nya linknya ada di Google Site-nya, Bu. Ya wes. Soalnya, Eh, iya, Bu. terus Soalnya untuk yang mereka tuh, ya, piye? ya, Bu. Soalnya mereka Soalnya mereka tulisannya juga masih banyak yang salah dan kurang bagus spotnya gitu, Bu. hmm. Ya, boleh saja. Mbak LKPD itu aja mbok maknai kalau soal ya. Jadi itu Oh. bukan untuk evaluasi loh. Awas sih kita dirimu keliru iki. Jadi LKPD itu namanya Iya. saja kan apa? Kepanjangannya apa LKPD Lem- kuwi? Lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja yang mendampingi aktivitas belajar. Nek background itu khawatir saya Anda berpikirnya mau melakukan assessment. Ya, Oke. bukan gitu. Iya. Jadi misalnya gini, Anda tadi menyiapkan PowerPoint toh. Misalnya Iya. di antara isinya adalah sebuah ini teks eh, teks apa ya? Teks tentang Deskriptif. sesuatu gitu ya Iya. dengan Iya. topik-topik tertentu. Nah, Anda membuat atau merancang aktivitas piye carane belajarnya siswa supaya teks tadi bisa mereka pahami.
Nah, apa yang ingin Anda harapkan diperoleh siswa dengan teks-teks itu? Apakah mereka Anda harapkan bisa mendapatkan mufrodatnya yang baru bagi mereka? Anda bisa membuat mereka itu menandai apa ini ya kalimat-kalimat yang membentuk struktur-struktur yang ada di dalam teks itu. Lah kuwi mbok LKPD ngono lho, Mbak. Oh, nggih, Bu. Itu LKPD Gitu. ya. Anda minta Oh, siswa untuk melakukan pencermatan, Anda menyiapkan di Google Site itu ono video. Video ini oh, dialog gitu toh, muhadasah yang dilakukan oleh apa ini orang-orang Arab ngono ya, hmm, natiknya gitu. Lah engko bocahnya mbok kon menganalisis gitu. gitu. Jadi ini Itu, bukan tentang untuk mengukur kemampuan loh, tapi bocah ya, ketika beraktivitas itu sambil gitu loh Mbak. Umpama hmm, iki cak MI Mbak ya. Anak-anak itu hmm, mau belajar tentang apa namanya? Tentang kelasnya biar nanti mereka itu bisa menyampaikan. Gitu toh. Nah, maka dia dibekali dengan sebuah lembar kegiatan apa aktivitas belajarnya. Mereka diminta mulai mendata benda-benda yang ada di kelasnya. Benda yang ada di kelasnya, kau nulis nih gini LKPD ini. Terus dengan itu tahapan berikutnya apa? Jadi LKPD itu lembar yang mendampingi aktivitas belajar siswa untuk mencapai tujuan. Mau kan Anda nggak IKTP atau mau? Nah, ya, IKTP itu dicapai dengan cara belajar bagaimana. Maka nanti nek mikir belajarnya siswa bagaimana, Anda mikir sumber belajarnya apa, cara belajarnya bagaimana, mendampingi belajar itu dikunci dengan LKPD sing kaya ngopo. Ngono lho, Mbak. gitu. Nah, engko nek wis baru iki bocah wis iso tenan apa urung, akhir Anda menyiapkan instrumen assessment. Gitu ya. Mau kan wis Gitu. mbok pandu ki mau dari teks menemukan sekian mufrodat. Nah, sekarang mbok assess. Mau mufrodatnya apa mbok takoke ngono, Mbak. Oh, gitu. Paham ya? Nggih. Ya wes, wes Berarti ngono yang engko ini ditata. nanti, nggih, yang ini nanti saya tata. Lalu, yang terakhir ini kemarin ada yang salah juga, saya evaluasi dan refleksi. Ini sudah agak saya benerin tapi nggak tahu benar atau salah. Yang pertama, membagikan angket melalui Google Form ke murid-muridnya. Yang Nah, iku ini mulane angkete efektivitas. itu kudune mbok siapke ning nggone awal mau to, Mbak. Ndi mau ning dhuwur kan rungono Oh, keterangan nggih, gawe belum ada. angkete kapan. Kok Oh, tiba-tiba nggih, belum. ngedum angkete angkete sopo? Oh, nggih, Bu. Nggih. Gitu ya. Terus ini Nggih. evaluasi, refleksi, atau ini bukan Anda sebagai guru itu loro loh ya. Anda mengevaluasi murid dari capaian belajar mereka, terus Anda mengevaluasi tahapan kegiatanmu iki mau kudu mbok evaluasi. Bedone, nek Anda mengevaluasi hasil belajar siswa itu tugasmu sendiri, mbok lakoni dhewe, gitu ya, untuk melihat apakah dengan adanya pengelolaan pembelajaran berbasis Google Site tadi, maharoh kitabahnya siswamu ini meningkat apa ora. Maka Anda harus punya data ini. Awalnya dari asesmen awal kemampuannya bagaimana, setelah Anda pembelajaran dikelola dengan Google Site tadi, maka Anda kemudian bisa menunjukkan ini loh sekarang hasil belajar siswa itu asesmen kepada siswa atau evaluasi ke siswa. Tapi Oh, kegiatanmu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu seperti apa capaiannya? Nah, itu nanti Anda mengevaluasinya, Anda harus konsultasi dengan mentor gitu. Setelah itu tindak lanjutnya opo kudu ono kuwi, Mbak. Rencana tindak lanjut setelah iki piye? Oh, ternyata siswamu dengan tahapan-tahapan tadi ternyata belajarnya tetap belum maksimal. Bocah sing wingi rung iso saiki tetap rung iso. Maka tindak lanjutmu piye engko? Gitu. Terakhir seperti saran saya ke Mbak Alisa karo sapa mau sing saka Temanggung mau ya yang Prahum tadi lali jenenge aku. Nah, kuwi Alifah, Bu. oh iya Mbak Alifa hilang ya kan. Nah, terus iku piye? Anda tindak lanjutnya bagaimana? Terakhir membuat laporan aktualisasi kan rungono ini. nggih. Itu ya. Nggih, Kegiatan yang Bu. kau tambahi 5 itu minimal, jangan kurang. Oh, Tapi oh, lebih rak nggih. popo. Ya, Oh, stop nggih, Bu. share. Nggih, Bu. Ben gantian Nggih, Bu. koncone. Yuk Ibu, yang cowok dulu. makasih.
Gantian, sudah 3 cewek semua toh, ayo ganti. Ini berarti habis ini urutannya sing cowok kabeh ya, ceweknya nanti sing bare kuwi. Siapa dulu? Halo, sing merasa cowok. Saya belum selesai Bu PPT-nya. Yo, sementing ditampil ke. Jangan sampai gara-gara belum selesai terus ora tampil gitu loh. Anda nggak bisa dialog nanti. Baru sampai nih. Wis sembarang. Oke, oke. Oke, kalau tampil nih Bu. Oke. Mm-mm. Sudah terlihat Bu? Yuk, sudah dari awal Mas. Sing slide awal. Sudah tiba-tiba terima kasih ngono. Awal dereng diedit. Ya ora apa-apa. Ya kan juga suka template toh. Oke. Heeh. Ini Judulnya latar apa Mas? belakang. Judulnya apa? Judulnya apa? Judulnya optimalisasi layanan bimbingan karir untuk kelas 9 melalui mungkin kan buku lo wow sih buku lo kesukaan. Iya tentang bocoran. Ya wes, Mungkin tampil ke mungkin. itu. Bawa ke atas pol. Ngarep dewe lho Mas, ngarep dewe judulmu ning cover kan ya mesti ketok cetha to Mas. Ya wis ning kono ya kono. Dereng kuro sukani cover Bu niki. Oh, ono cover e. Oh, saya ini kurang ngarepe mo ya. Sebelum itu no, oh Oke. ya wis. Niki Optimalisasi Bu, di sasi layanan bimbingan karir kelas 9 niki. Berbasis media digital, TikTok dan Instagram di MTS Negeri 10 Oh, Boyolali. anu Mas, melalui. Ojo berbasisnya ganti kalimatnya ora pas ngono. Optimalisasi layanan bimbingan karir kelas 9 melalui editan Mas. Berbasis, oh Berbasisnya melalui. editan melalui pemanfaatan medsos ngono Mas. Media digitalnya kan maksudnya medsos. Oke, media sos. Mm-mm. Di MTS ya wes. Oke, Terus sekarang balik ke Canva Anda tadi. oke, Heeh. niki. Engko sing nomor siji kuwi ra usah, nomor loro ra usah, ngono kuwi gak usah muncul di PPT. Tapi munculnya di Berarti, naskah. Gak usah, Mas. oke, oke, oke. Itu Berarti ini ben latar belakang yang Heeh. dimaksud itu latar belakang dalam memilih judul nih Bu. Iya toh yo. Kan Oh, dari awal Bu Amira sudah pilih begitu. oh, nje, Engko nek nje. dadak mbok kei nomor siji loro kesuwen kok, nggak usah itu. Oke, ini manfaat. Niki Mas, isu nanti gini ya, aktualnya ini. Mas sedelok, delok tujuanmu mau ndi? Tujuan karo manfaat itu arahnya di balik tujuan mengimplementasikan oke, meningkatkan layanan BK. Oh, enggak, nek sing nomor loro itu kudune nganu Mas. Iku masuknya di manfaat engko. Gitu ya. Jadi Nje, tujuannya nje. gini loh Mas, menyediakan konten-konten layanan karir atau konten bimbingan karir pada medsos. Ngono Mas, engko Mas. Oke, Gitu ya. Jadi membantu siswa bla 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 itu ndak, itu nanti justru ada di manfaat. Jadi ketika ada konten itu, maka nanti siapa yang bisa mendapatkan manfaatnya gitu. Ojo kualik-walik. Gitu ya. oke. Terus langsung ke Manfaat. mm Langsung Isu disesuaikan aktual. manfaatnya ya. Isu aktual itu yang di APKL ya. Oke. Terus ini Terus ini masih kalau screenshot nih. ya enggak apa-apa, engko Oke. ditoto pokoknya yang penting ono sik bahane. Terus USG. terus Visbon. ya diwaca Fishbone. Visbonnya core isunya banyaknya siswa kelas 9
yang masih kebingungan menentukan sekolah lanjutan di MTS Negeri 10 Boyolali. Faktor penyebabnya yang pertama main atau manusianya itu kurangnya jumlah guru BK di tahun-tahun sebelumnya. Terus kurang dekatnya guru BK dengan siswa. Terus kurangnya antusiasme siswa dalam mencari informasi. Informasi Betul. ini yang dimaksud ya informasi tentang karir, Bu. Layanan karir Terus ya. Heeh. metode itu ada kurangnya bimbingan karir mengenai sekolah lanjutan. Terus layanan BK hanya dilakukan ketika siswa memiliki masalah. Oke. Terus material itu kurangnya pemanfaatan sarana teknologi informasi dan Hah? sarana dan prasarana ruang BK yang kurang memadai. Mm-mm. Selanjutnya ada milieu pandangan bahwa BK hanya untuk siswa yang bermasalah dan Heeh. tidak adanya jadwal masuk kelas Lah, untuk BK. tidak ada jadwal iku masuk ini gue anu Mas, ning nggone apa namanya? Masuk di material boleh atau masuk di metode boleh. Atau Anda masukkan ke material, nanti di bagian metodenya guru BK apa ya tidak mendapatkan waktu khusus untuk masuk kelas itu. Wes engko ditata meneh ya. Terus boleh juga Anda tambahkan ini. Jadi selama ini bagaimana cara pelaksanaan layanan itu piye gitu, Mas? Cara Cara pelaksanaan maksudnya pripun, Bu? eh, ketika tidak ada jadwal khusus, itu terus akhirnya guru BK dalam memberikan apa layanan bimbingan karir selama ini piye? Selama ini kan kalau hanya ada siswa yang tanya, Bu, ketanya, Nah, ya itu ku sing mbok kebingungan tulis seperti itu. itu. Heeh, ya itu sing mbok tulis gitu. Layanan apa bimbingan karir hanya dilakukan ketika siswa bertanya atau ada yang konsultasi. Itu sing mbok tulis gitu. Oke. Itu Ya, itu masuk di di milih ya, metode. Bu, nggih? Oke. Hah? Oh, Metode. di Itu kan metode nggih. cara. Nggih. Jadi Nggih. cara atau metode layanan yang selama ini digunakan ki terus piye, ngono lho, Mas. Ini nek ora ana Nggih. sing takon ya ora disampaikan, misalnya begitu. Wes engko diedit sendiri. Terus lanjut. Nggih. Nanti Lanjutannya menu-nya, dereng, Bu. hah? Dereng lanjutannya. Oh, lanjutannya belum. Ya, sekarang kalau begitu ke naskah mentah Anda tadi. Naskahnya Bu, saya mau tanya, untuk boleh. miliunya nanti satunya apa nggih, Bu? Ini kan pandangan BK hanya untuk siswa yang bermasalah. Mm-mm. Lah, apa lagi kira-kira yang berkembang di situ? Kira-kira Oh, dalam. apa? Bagaimana Hmm. kemitraan dengan relasi dengan wali kelas, dengan wali murid, kebijakan pimpinan itu Oke, gimana? Mendukung enggak? Itu yang di situ Anda tuliskan. Jadi yang di milieu milieu ini nggih. environment. Oke, milieu. Jadi misalnya ya Oke. kurang koordinasi, tidak terjalin koordinasi antara guru BK dengan wali kelas dan orang tua siswa. Ngono-ngono kan iso toh, Mas? Nggih, Bu. Ya, jadi Waalaikumsalam. terus problem siswa, layanan-layanan itu apa dicitrakan hanya tanggung jawab guru BK. Liane merasa tidak. Nah, ngono itu masuknya milieu Oh, nggih. environment ya. Nggih, Bu. Nggih. Wes, terus sekarang skip dulu Anda ke file naskah mentahmu. Heeh. Lihat matriknya, Ini materi, Bu. dibaca. Yang pertama itu sebentar, Bu, ada bel, ada bel. Belopo. Istirahat nih. Oh, apa-apa, enggak dengar kok. Dari sini enggak dengar. Oh, enggak dengar. Enggak kedengeran dari Yang sini. pertama itu melakukan identifikasi masalah. Itu Oke. tahapannya ada berkonsultasi dengan mentor, terus Mm-mm. melakukan pengumpulan data dengan Betul. penyebaran angket Mm-mm, siswa perempuan. mengenai sekolah Ya. lanjutan. Outputnya ada lembar persetujuan, Mm-mm. terus angket, dan Oke, nanti Mas. ada Oke, hasil angketnya wes serta lanjut, foto lanjut. kegiatan. Oke, yes. Terus loro. Yang selanjutnya melakukan diskusi dengan pihak terkait. Ini diskusinya dengan tim BK jadi Bu, dengan guru-guru BK, terus dengan waka kesiswaan dan waka kurikulum nanti Bu.
Ini nanti ada hasilnya, ada notulensi dan foto kegiatan. Terus yang ketiga itu menyusun jadwal dan membuat media layanan. Ini tahapan kegiatannya membuat akun media sosial, terus mengisi akun media sosial dengan konten yang berkaitan dengan karir. Terus selanjutnya membuat jadwal tentang bimbingan. Terus membuat bahan presentasi. Selanjutnya menentukan rancangan asesmen untuk mengetahui minat siswa. Selanjutnya membuat pohon karir. Nah, ini Cek, produknya ada media cek sosial, toh, Mas terus Andreas, jadwal bimbingan. Nggih, nggih, dengar Bu. suaranya Bu Amira enggak? Ojo Nggih, bablas dengar kalau ojo Bu. bablas Nomor loro mau loh, Bu Amira konfirmasi dulu. Nomor Oh, dua tadi oh Anda nomor lah iya dua, kok nggih. bablas wae. Ini tadi Bu Amira mikir ki Nggih, koneksinya Bu Amira sing ora stabil apa piye gitu. Lah mriki iya kan kok kali. bablas wae. Itu nomor loro ki apa? Anda ngapain itu? Melakukan diskusi dengan pihak terkait. Tentang Jadi, apa? Sing mbok ya diskusikan apa? tentang ini nanti Bu pelaksanaannya. Kan di sini kan tidak Kenapa ada enggak jam. Jadi, ngene, kenapa enggak Anda jadikan satu wae karo nomor siji mau lho Mas, masuk ke tambahke ning tahapan kegiatan. Coba unggah no. Nomor satu. Nah, oke, nomor jadi satu kan ini. itu satu, Anda konsultasi dengan mentor, ngono toh? Lah, Oke, ini misal nggih, nomor loro nih mbok tarik dari B ning kono iso ra? Jadi setelah konsultasi mentor, ada diskusi dengan pihak-pihak terkait, baru Anda nggawe angket bla 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 tadi gitu. Nek ngono piye? Jadi bisa informasi Bu. Anda itu aja mbok pisah dhewe. Oke, oke. Itu kan tidak justru nanti angket Anda itu sudah apa ya berbekal cukup banyak hasil konsultasi dan dialog tadi gitu Mas. Paham ya? Oke, oke Mm-mm. paham Bu. Ya wes, terus yang ketiga apa? Engko tinggal buat sesuaikan. Ketiga, Menyusun jadwal dan membuat media layanan. ya oke, media Ini layanannya berupa langkahnya apa? Media layanannya berupa nanti apa? produknya berupa TikTok, media Instagram. Nah, iku kudune mbok cethake Mas, menyusun jadwal atau ngene, eh, membuat konten layanan atau membuat media layanan. Kok ning kono mbok sebut kayak satu akunnya mau buat baru ini. Oke, mau buat baru. Ya, Kemarin boleh. tanya mau buat baru Bu. Oke. Terus yang kedua, bukan mengisi akun. Saat dulunge mengisi akun ya Anda membuat konten ning kono kudune Mas. Oh, Ya, oke. bukan mengisi akun lah. Isi kan ya kudu digawe nang sik to, Mas. Jadi membuat Oke. konten berupa apa? Berupa nanti flyer, infografis, terus nanti kalau bisa itu ada testimoni dari alumni seperti Boleh. itu Bu. Nah, gitu ya. Jadi Terus membuat kiat-kiatnya. Oke. konten. Heeh. Setelah membuat konten, mengupload konten. Ngono to, Mas? Oke. Di, urung ngono to? Lah kuwi sing munggahne. Ngeten, ngeten. B-mu mau dadekke loro, Mas. Iku Oh, gak yang usah B mengisi, membuat iku mbok konten. ganti. Jadi bukan mengisi tapi mengupload. Mengupload. Pertama kan membuat konten. Enter sih, enter. Oke. Heeh. Enter. Enter kok ya, Nah, kon enter. Nah, terus mengupload konten pada media sosial. Nah, saiki oke. pertimbanganmu piye? Ngupload sih apa nggawe jadwal sih? Nek pertimbangan kula kita membuat jadwal dulu, Bu. Oh iya boleh, heeh, betul. Jadi engko Oke. dipindah ya, tinggal mbok pindah dhewe. Terus Oke. yang cetha Anda membuat akun, terus membuat jadwal, nggawe konten, baru diupload gitu ya. Oke. Nah, Oke. terus baru ngono. Terus membuat bahan presentasi. Kuwi nggo apa kuwi? Nanti kan ada bimbingan klasikal, Bu. Nah, nek ngono gaweke kan itu bukan untuk diupload di konten toh. Bukan, bukan. Bukan, nek ngono dadekke kegiatan tersendiri. Jadi itu kegiatan nomor Oh, sekian, ora masuk di tahapan tapi menjadi tambahan kegiatanmu. Jadi menyiapkan PPT bahan bimbingan pas. lanjutan. Ngono.
Garek engko modelmu piye? Apakah Anda nanti mau memberikan layanan dulu atau Anda publish di situ? Ini nanti Anda harus gini Mas. Terserah nanti cara yang Anda dahulukan mana. Gawe konten mbok publish, nunggu siswa memberikan respon. Kan itu siswa Anda harus merespon itu toh. Nah, Oke. atau Anda memberikan layanan dulu, terus nanti berikutnya Anda meminta mereka mempelajari lebih lanjut di konten medsos yang sudah dipublish. Terserah, di sing ndi kuwi. Maksud saya, nanti Anda tahapan kegiatan gawe PowerPoint dan melaksanakan bimbingan itu sesuaikan, gitu. Oke. Nah, gitu ya. Oke, Terus oke, Bu. berikutnya, langkah berikutnya apa? Menentukan rancangan asesmen. Ndelok, ngisor, ngisor. Itu nanti mungkin di rancangan tadi ya. Maksudnya gawe Oke. instrumennya ya, gawe instrumen. Oke, instrumen Ya, asesmen. Berarti ini ikut instrumen. PowerPoint ya, Bu? Ikut yang PowerPoint tadi Yang ya boleh juga nek ngono aja kegiatannya. PowerPoint. Oke. Nek ngono aja PowerPoint. Jadi kegiatanmu menyiapkan atau menyusun atau membuat bahan-bahan untuk layanan bimbingan. Nah, ono PowerPoint nih, ono instrumen assessment nih. Mungkin Anda membuatkan Hmm. semacam angket lagi. Neng bedone ini angket pasca layanan. Nek mau awal itu angket untuk mendapatkan kebutuhan layanan mereka opo gitu. Jadi Anda membuat dua angket gitu. Survei awal untuk mengetahui kesulitan ketidakpahaman mereka terhadap bimbingan karir gitu ya. Nah, nek setelah layanan itu angket Anda adalah angket untuk mengetahui mereka sekarang sudah paham belum, sudah tahu dan bisa mengenali jati dirinya dan potensi minatnya belum, itu. Paham, Mas? Oke. Oke, Bu. Oke, Oke. wes, engko ditotong ya. Terus berikutnya, setelah itu, setelah menyiapkan Oke. kontennya wis dadi, wis mbok upload, sudah siap PowerPoint-nya, sudah siap instrumen assessment-nya, baru, nah itu betul, melakukan layanan bimbingan. Nah, itu rasa mbok batasi klasikal, Mas. Karena Anda ini Nanti harus kondisional. nek nek anu Oh, ngeten, nggak Bu. usah. Planning kula niku Iya. anu klasikal dulu di kelas. Kita secara umum. Terus nanti kita buat per kelompok. Misalnya yang manu pengen ke sini, terus yang bingung nanti kita Oh, iya wis boleh bimbingan terserah, kelompok, terserah. diskusi. Ya, Habis itu Anda masukkan di individual situ gitu ngoten. boleh, boleh, boleh. Nggak Oke. apa-apa, ya. Tak pikir tadi cukup melaksanakan layanan bimbingan, entah itu kelompok, klasikal, individual itu nanti masuk di tahapannya wae gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa, silakan aja. Oh, oke. Ya wes, nggak apa-apa Mas. Terus, Ini untuk bimbingan klasikal, heeh, bimbingan kelompok, kelompok, individual, terus ada individu. Oke. heeh. Terus evaluasi, Bu. Ya oke. Ikut sampai gawe laporan ini ya. Bukan hanya laporan kepada kepala, tapi ini termasuk laporan aktualisasi, Mas. Nah, itu ini tambahi, Oh, tambahi, oke. tambahi. Pelaporan pada kepala madrasah dan koordinator BK menyusun rencana tindak lanjut. No, no, kuwi kok terakhir. Menyusun rencana tindak lanjut. Oke, terus terakhir menyusun laporan hasil aktualisasi. Wes, Mas, garek noto. Oke. Ya, Bu, saya ingin tanya, Bu. kenapa? Yang di latar belakang itu kan perlu data dari lapangan. Berarti saya memasukkannya itu berdasarkan wawancara saya kemarin dengan anak-anak, apa harus Mm-mm. didata, Ya, diangket gitu, Bu? enggak usah hasil wawancara aja, enggak apa-apa. Wawancara enggak apa-apa. Mm-mm. Oke. Atau kalau Oke, Anda ngoten, Bu. misalnya sudah punya hasil angketnya, ya boleh saja itu. Atau Oke. dari data selama ini, boleh juga data yang sudah ada di BK itu. Oke. Ya wes, gitu saja. Oke, itu ya, Bu. Sampun Mm-mm. terima kasih. Oke, oke, Wassalamualaikum oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, yang lain.
Siapa meneh mau? Saya Ibu. Boleh, Mas Rivaldi, silakan. Eh, Bariki terserah, Mas Yusuf, saya apa Mas Said dhisik. Mas Said, Anda bisa dan siap untuk paparan, Mas? Mau sing pamitan meh ning nggone puskesmas mau sapa mau? Tadi itu Mas Afsa, Bu. Afsa, Bu. Oh. Mas Said masih ada kok, Bu. Masih ada lah ya. Makanya tak tanya, siap paparan nggak? Ayo Mas, di slideshow Mas. Nggih, Bu. Oke. Oke, judulnya oke. Terus lanjut. Kudu Ini latar informasikan belakangnya nek belum PPT-mu. Ya, engko ditoto. belum sempat. Nggih, Bu. Mm-mm. Terus? Kemudian identifikasi isunya ada 5 Ya, isu. heeh. Minimnya pemahaman siswa tentang coding. Ya, Langsung rasa asik. diwaca, bablas. Oh, nggih, Ini Bu. kan sing limo itu toh pokoknya toh. Nggih. Ya, terus? Ini APKL-nya Terus? sama USG-nya. Oh, ini belum saya edit atasnya. Fishbone. Ya, Fishbone. Mas, iku di Fishbone-mu itu, itu Nggih, nek mbok kei panah iso toh, Mas? Jadi dari nggih, Bu. misal nih, Simbok Bunderi, siswa tidak terbiasa dari men itu ya, dengan perangkat Nggih, elektronik. Lah iku ke arah garis tengah kuwi itu mbok gawe panah nih Sarah Mas. Neng, bisa Bu. Ini saya ceritanya pakainya ini apa? Lingkaran garis aja belum lah panas. yo ojo Nanti saya ngono. buat tanah, Bu. Nggih. Jajal engko ditotoneh ya. Nggih, Bu. Siap. Nah, ya. Oke, wes, apa meneh? Diwaca Mas. Mennya Nek, siswa tidak terbiasa dengan perangkat elektronik, kurangnya kegiatan terus. siswa dalam mengikuti pelajaran, guru belum banyak mengikuti pelatihan, dan sebagian guru kurang mengikuti perkembangan teknologi pendidikan terbaru. Yang diangkat siswa tidak terbiasa dengan perangkat elektronik. Di material ada media pembelajaran terbatas, buku informatika terbatas, perangkat komputer terbatas, kemudian jaringan internet kurang stabil. Di material yang saya Terbatas gitu ya maksudnya. eh, Jumlahnya. jumlahnya dan Hmm. ini Bu, kebetulan di sekolah saya ini kan labnya sedang dibangun, jadi tidak ada tempat buat mengakses komputer secara langsung gitu Oke, Bu. renovasi. Nggih, Hmm. Nek media pembelajaran terbatas itu apa? media source-nya Bu belum ada Nah, aku tulis wae seperti ngono sing cetha. Jadi belum ada medsos. Itu nanti mau dipakai untuk pembelajaran. nggih Bu, maksudnya kan saya nanti membuat media pembelajarannya itu Ibu. Ya wis. Jadi eh apa namanya? Misalnya selama ini yang digunakan ya opo. Kalau nanti Anda menawarkan medsos ya enggak apa-apa. Misalnya itu memungkinkan. Tapi di situ ojo mung ditulis media pembelajaran terbatas. Itu kalimat itu ambigu ngono lho. Ora jelas Nggih maksudmu Bu, apa, kondisi realnya apa gitu. nggih. Ya, Tadi maksud saya source Bu, bukan medsos, sorry. Mohon maaf. apa? Maksudnya apa? Source sumber 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 Nah, lah kuwi. media pembelajaran. Oh, Nah, nggih, kuwi jadi apa? Mending itu toh sing bagian media pembelajaran karo buku informatika itu kalau maksud Anda terarah pada sumber belajarnya nggih, itu ya Anda tulis. Jadi misalnya eh, buku pegangan atau sumber berupa buku kurang, akses nggih, internet tidak ada, misalnya ngono kuwi wae to, Mas. nggih, nggih. Saya perbaiki Terus lagi Bu. metode Nggih. Di metodenya belum banyak project based learning, praktek langsung sangat terbatas, ya masih weh dominan ceramah dan environment, dominan subjektif. environment. Environment terbatas tasnya kegiatan ekstrakurikuler informatika, gangguan suara dari luar kelas, beberapa ruang kelas kurang nyaman, daya literasi digital di sekolah masih lemah. Ya wes, terus apa gagasan Anda? Di biasanya kegiatan pemecahannya, yang pertama ada merancang pembelajaran, mengembangkan Ora media usah karo pembelajaran guru senior interaktif. tuh Mas, tulis merancang pembelajaran. Mungkin Saya langsung pertama edit. pertama engko nganu ya, identifikasi masalah dulu. Nomor dua merancang pembelajaran, yang ketiga mengembangkan media, yang keempat Nggih, implementasi atau pelaksanaan pembelajaran. Ojo implementasi media Mas. Jadi pelaksanaan pembelajaran
dengan memanfaatkan apa mau Layar ubah dulu augmented buket. reality mau ya website dan Nggih, pelaksanaan pembelajaran atau pelaksanaan ya langsung pelaksanaan pelaksanaan media nih hapus. pelaksanaan Pelaksanaan pembelajaran pembelajaran interaktif, kopi dhuwur kae. Mulai interaktif berbasis sampai terakhir. Heeh, ya, Mbok paste kepada siswanya dihapus saja. pembelajaran pelaksanaan pembelajaran interaktif basis website. Heeh. Nah, engko fone mbok cilike. Terus yang dhuwur dhewe engko tambahi ya, itu aja bersama guru senior, mau merancang pembelajaran interaktif. Nah, pastekan interaktif berbasis mau pastekan lagi. Jadi konsisten ngono loh, Olah Mas. lagi Bu. Nggih, Hmm. Engko nomor nggih Bu, nggih. itu nanti jadi nomor 2 ya. Nomor siji ini analisis. Analisis itu Anda konsultasi mentor, dialog dengan atau konsul apa diskusi dengan senior-senior Anda gitu ya. Anda Nggih, mencari kesulitan mungkin Anda nyebar angket kepada siswa gitu, harapan siswa, kesulitan siswa dalam pembelajaran informatika kuwi piye gitu ya. Itu Anda kumpulkan dulu, baru berdasarkan hasil konsultasi dan diskusi berikut hasil angket ke siswa tadi, Anda agak nggawe rancangan pembelajaran, nggawe mediane, melaksanakan pembelajaran, kan gitu, ya nggih. Mas? Kalau Jadi nomor rencana 3 saya, sampai 4 itu dari siji lo ya, engko. oh nggih Bu. Mm-mm. Kalau tadi rencana saya yang identifikasi masalah berdasarkan proses pembelajarannya sudah berjalan dengan saya selama 2 bulan itu Bu. Ya enggak apa-apa, boleh saja, tapi itu tetap mbok Nggih, tulis dhisik gitu. nggih, Ya, nggih, jadi sebelum Anda membuat rancangan pembelajaran harus ada tahapan Anda itu identifikasi masalah dulu, karena realnya pasti begitu. Dan nanti rancangan Anda ini supaya diketahui pimpinan, maka Anda perlu konsultasi gitu. Barangkali ada arahan-arahan khusus, gitu ya. Karena besok nggih, ketika Anda sudah selesai seminar, Anda harus melaksanakan ini, itu Anda konsultasinya terutama ke mentor gitu. Jadi besok yang mengawal Anda itu mentor. Nek ono hal-hal yang memang mendesak, ora iso mbok atasi, nah baru nanti boleh konsultasi ke Bu Amirah lagi, rak apa-apa. Tapi selama nggak ada hambatan, lanjut saja sesuai tahapan. Maka ini kegiatannya clear dulu. Besok laporan Anda bertahap berkala mentor gitu. nggih, Itu ya. nggih Bu. Saya ingin dulu nanti itu nanti dijelaskan ya Mas, masing-masing outputnya opo, tahapannya Nggih, opo. Ini kan baru besarannya saja, kegiatan nggih untuk Bu, memecah belum isu. Oh, ya, nggak apa-apa. belum saya masukkan. Gitu ya. Nggih Bu. Heeh. Terakhir itu nanti bukan hanya refleksi dan evaluasi pembelajaran, sampai tadi loh Mas, monitoring dan perencanaan tindak lanjut. Jadi setelah lacarmu ini rampung dengan praktek Anda di masa habituasi besok itu, Anda merencanakan tindak lanjut apa? Kan ini pengennya bukan hanya untuk lacar tok toh, tapi itu Nggih, berkelanjutan gitu. Nah, nanti rencana tindak lanjut Anda apa? Gitu. Ya. nggih, nggih Itu Bu. nanti Anda laporkan besok setelah selesai. Anda ketika datang ke Balai Diklat, seminar laporan, itu Anda cerita, ini kemarin prakteknya begini, temuannya begini, catatannya begini, feedback dari mentor, arahan-arahan begini, maka rencana tindak lanjut saya apa? Mulanya di sini, dalam rancangan ini Anda nulis merencanakan tindak lanjut. Lah bentuk tindak lanjutnya apa ki somben gitu setelah selesai semua gitu karena nek saiki Nggih, rung iso ngarani tindak lanjut piye karena belum dilaksanakan paham Mas ya nggih Bu. ya Nggih, wes siap Bu. heeh wes gitu terus yang lain urung rampung Eh, rapopo yang penting Bu Amira bisa memberikan arahan ke kalian gitu nggih. Selanjutnya masih belum saya masukkan ke dalam antisipasinya sih Bu. ya nanti di complete wes di stop share Nggih, cukup wes enggak nggih. disempurnakan Terima kasih Bu. heeh yang penting Anda sudah tahu harus menindaklanjuti piye gitu Nggih, nggih. Terima siapa kasih. lagi Mas Yusuf wis toto-toto Iya, iki Bu. ya wes dang share screen. Benar.
Yang ngomong lah. Saya minta bantuan teman boleh Bu? Oh iya, wes. Iya. Mas Said, halo. Mas, Anda masih join sama kita nggak, Mas? Kok lagi ngomong orang Jong. Rano ya, Mas Said ya. Saya, Anda, Mas Yusuf, nek meh minta bantuan temannya, silahkan. Iya. Tapi ini ben gantian koncone liyane. Sing wis siap, sing cewek-cewek, sopo? Sing urung. Saya boleh Bu. Ya, ndang. Oke. Izin share screen nggih Bu. Heeh, iki panggilannya piye? Anissa, Binta, Nurjana, jenenge wong papat iki. Boleh dipanggil siapa saja Bu itu Oh, ngono, ikhlas ya, Mbak? ikhlas. Iya, wis dah. Wis rampung, Rum? Belum Bu, tapi Belum. beberapa Ya, sudah dimasukkan. belum, tapi Oke. slideshow. Sudah Di-share. terlihat nggih Bu? Hah? Ya, ndang, dibaca, Mbak. Ya, sebelumnya saya mengangkat judulnya optimalisasi Mbak, suaramu kok alon, men? apa saja untuk reduksi. Sekarang sudah lebih jelas Bu. Suaramu ki jauh ngono Sudah lho, Mbak. lebih jelas Bu. Coba misalnya Anda ndak pakai headset, Jal. Sebentar. Headsetnya copot wae, Jal. Mbok menawa. Kadang-kadang itu yang mengganggu headsetnya. Tapi nanti saya yang nggak mendengar Ibu, soalnya speakernya Oh, ngono. di laptopnya rusak, enggak Bu. Kenapa? Soalnya? Speakernya di laptopnya rusak. Oh, Bentar Bu, saya ya pakai wes, zoom dulu Bu. Ya wes. Bisa Bu? Dang, wes ra apa-apa. Eh, sudah lebih jelas Bu. Ya wes, ra apa-apa wes. Enggak. Mbak, Jadi tapi saya engko judulnya kayaknya perlu ditata meneh. Wes, lanjut sik. Kalimatnya enggak. urung ngene. Saran saya